Oke, kita lanjutkan. Ini sudah saya nonaktifkan fitur video pada OBS. Sekarang kita jalankan langsung. Nah, ini dia. Ini satu, kemudian di sini kita tulis. Nah, dia sedang menangkap wajah. Ini dia wajah yang sedang tertangkap. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita cek. Kita bisa mengecek pada dataset di sini. Nah, ini dia. Ini adalah wajah yang sudah berhasil terdeteksi. Ini dia. Nah, ini adalah wajah yang berhasil terdeteksi. Oke, sekarang kita melakukan proses training. Pada proses training ini kita lihat. Nah, ini dia. Saya akan membahas pada proses training. Pada proses training kita memerlukan ini CV2, saya tulis tambah OS NumPy SNP. Nah, ini juga bisa untuk mempersingkat kode seperti ini. Kemudian kita tentukan path-nya adalah dataset. Kemudian kita mendefinisikan recognizer itu adalah function dari CV2 face LBPH face recognizer. Kita melakukan pembuatan pada pengenalannya. Kemudian detektor ini adalah untuk mendeteksi lokasi wajah. Nah, ini. Kemudian saya membuat sebuah function. Function ini tujuannya adalah untuk memberikan label pada image. Ini, label atau penamaan pada image. Nah, ini image path. Image path-nya adalah dataset. Dari dataset itu saya baca satu persatu image. File-filenya saya baca satu persatu, saya deteksi. Pertama diubah ke dalam bentuk L. L itu menjadi grayscale atau keabuan, warna abu-abu. Setelah itu saya convert menjadi array numpy. Ini pakai numpy array. Kemudian saya definisikan ID itu adalah ini di split berdasarkan titik. Ini nama ini jika di split berdasarkan titik itu posisi dari ID itu pada ini ke 0, 1, 2. Posisi ID itu ada posisi ke 1. Ini adalah posisi ke 1. Kemudian saya tentukan face itu adalah wajah yang terdeteksi. Kemudian dari face ini saya ekstrak koordinat X, koordinat Y, lebar dan tingginya. Ini. Maka akan ditemukan, saya akan tambahkan pada sampel face itu adalah saya tambahkan itu adalah citra wajah. Ini. Kemudian ID-nya saya tambahkan ini. Ini. ID-nya ini ID keberapa, ke 1, kedua dan seterusnya. Kemudian hasil akhirnya adalah return face sample. Ini akan menjadi keluaran dari function get image and labels pada path yang sudah kita tentukan, yaitu path dataset. Dari sini akan menginformasikan proses training wajah, memerlukan waktu beberapa detik. Kita disuruh menunggu. Kemudian kita mengambil face dan ID dari melalui function get image and label. Kita tentukan path-nya. Kemudian kita melakukan training ini, recognizer yang atas ini. Kita lakukan recognizer train. Kita mentraining wajah beserta ID-nya. Ini. Wajah ini ID-nya ini, wajah ini ID-nya ini dan seterusnya. Kemudian semua hasil training itu kita simpan ke dalam YML. Trainer YML. Ini dia. Nah, ini ke dalam folder trainer, kemudian ke dalam file YML. Ini kalau untuk Windows itu recognizer.write, tapi kalau Anda menggunakan Mac OS gunakan recognizer.save. Oke, itu keterangannya. Kemudian menampilkan jumlah wajah yang di training dan mengeluarkan program. Di sini akan diinfokan
wajah yang di training itu ada berapa, kemudian keluar program. Oke, itu sekarang saya simpan dulu, save. Kita coba lihat seberapa lama proses untuk training. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, di sini ada training. Nah, ini sedang proses ini. Info training wajah memerlukan waktu berapa detik. Tunggu. Nanti akan muncul di sini ada berapa wajah yang di training. Kita tunggu dulu. Nah, ini 2 wajah di training, kemudian keluar program. Ini program sudah keluar. Saya tutup. Oke. Ini mengenai dari training. Oke, langsung lanjut aja. Kita lanjut ke testing atau recognizer atau recognizing. Ini recognition. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Ini saya tutup dulu. Nah, pada recognizer ini kita memerlukan ini 3: OpenCV, OS, dan NumPy. Pertama, kita definisikan recognizer itu adalah face LPPH recognizer grid. Kemudian read itu membaca dari data trainer. Kemudian cascade path kita tentukan untuk cascade-nya itu adalah cascade frontal face default. Kemudian ditentukan face cascade itu adalah dari path yang sudah kita tentukan, face cascade. Ini dia. Ini cascade path. Kita tentukan font menggunakan font Hershey Simplex. Kemudian ID wajah itu didefinisikan 0. Di sini ada 2 nama. Ini nama yang sudah kita tulis sebelumnya bahwa ID ke 0 tidak ada. ID 1 itu adalah Budiono, ID 2 adalah Umi Hardini. Nama berelasi ini contohnya. Kemudian kita nyalakan kamera ini. Kemudian kita tentukan lebar dan panjang kamera. Kemudian kita selanjutnya kita tentukan minimum width sama minimum height-nya adalah 0,1 dari ukuran kamera. Nah, ini kita mulai while true. Bila while true artinya bila ada hasil atau belum, bila menghasilkan return atau keluaran, maka kita mengambil dari Camret itu kita ambil 2 variabel, yaitu return dan image. Image itu adalah flip, ini flip vertically, ini tidak usah ini flip vertikal itu ini saya gini kan. Ini adalah untuk mengubah, ini digunakan apabila kita ingin mengaplikasikan ini pada modul Raspberry. Kita flip, kita balik. Nah, ini kita balik. Pertama adalah gray. Kita definisikan gray adalah warna hasil dari image yang kita dapat dari Camret ini, kita ubah menjadi gray atau menjadi citra keabuan. Nah, ini citra keabuan. Kemudian face, kita tentukan face itu merupakan hasil deteksi dari face cascade. Nah, ini dia. Dari gambar gray ini kita cari wajah. Maka kita temukan, setiap kita temukan wajah dengan koordinat XY sekian dan WH sekian dari face, maka kita akan membuat sebuah kotak atau rectangle. Ini dia. Ini rectangle-nya. Dengan warna RGB, green. Nah, ini. Oke.
ketebalan 2. Oke. Kemudian dari recognizer predict yang kita tentukan sebelumnya, recognizer itu adalah read, membaca dari trainer.jml. Maka jika kita temukan dari prediksi itu di gambar itu dengan kode sekian itu ditemukan wajah, maka nah di sini jika confidence-nya itu adalah lebih kecil dari 100, maka kita tentukan ID-nya adalah nama ID ini, nama ID ke sekian yang terdeteksi. Maka akan tertulis juga confidence-nya itu adalah formatnya persen. Confidence-nya itu berapa? Nih. Mengecek confidence itu lebih kecil dari 100. Nilai 0 itu cocok sempurna di sini. Nah, ini dia. Jika di luar dari wajah yang dikenal, maka yang terjadi ID unknown atau tidak dikenali, tidak diketahui. Kemudian kita tuliskan di sini pada image itu adalah teks. Teks apa? Teks ID. Teks ID itu adalah nama dari ID yang bersangkutan. Kemudian keluar juga confidence-nya itu berapa. Kemudian setelah itu IMShow kamera menampilkan di tampilan, menampilkan gambar image-nya akan tampil. Dia akan berhenti jika ditekan escape, atau dia akan ditekan escape, yaitu kode ASCII-nya adalah 27. Jika ditekan escape atau break atau keluaran sudah tidak ada, maka apa yang terjadi? Maka akan keluar program, informasi keluar program break ini. Kemudian cam release itu mengeluarkan kamera atau menghentikan hubungan dengan webcam. Kemudian CV2 destroy all windows itu menutup semua Windows. Kita coba jalankan ini, saya simpan dulu bro. Run. Nah, kita run dulu. Nah, kita tunggu dulu. Oke, ini dia. Maka akan keluar Budiono dengan confidence. Nah, itu berubah-ubah. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.